selamat malam. Selamat datang di uraian kita kali ini. Coba deh ambil napas pelan-pelan. Relax. Malam ini kita bakal bicarain sesuatu yang sangat intim. Sesuatu yang jujur aja sering banget kita kubur rapat-rapat di balik senyum palsu kita setiap hari. Kita nggak akan bahas janji-janji manis atau motivasi kosong malam ini. Nggak. Kita justru bakal ngebongkar sebuah sabotase. Sabotase yang tanpa sadar terus-terusan kita lakuin terhadap kedamaian pikiran kita sendiri. Kenapa sih kebahagiaan kita itu rapuh banget? Gampang banget hancurnya? Gini, mari kita selami pakai satu cerita yang mungkin pernah atau bahkan sering kita alamin. Bayangin aja sebuah momen yang kerasa nyata banget. Anda baru aja beli sepeda motor baru. Ini murni hasil tabungan kerja keras Anda, memeras keringat mati-matian setahun penuh. Waktu bawa motor itu keluar dari dealer, wah rasanya bangga banget kan? Bahagia luar biasa. Senyum Anda mengembang lebar di balik helm. Terus, Anda berhenti di lampu merah. Tiba-tiba, ada mobil sport mewah berhenti persis di sebelah Anda. Dalam hitungan detik, kerasa nggak sih rasa bangga dan bahagia tadi langsung menguap gitu aja? Motor baru Anda mendadak kerasa murahan, kayak nggak ada apa-apanya. Hati mulai panas. Pertanyaannya, kok bisa kebahagiaan yang kita bangun susah payah hancur secepat itu? Kita jarang memikirkan apa yang kita miliki, tetapi kita selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki. Resapi kalimat itu sebentar. Dalam banget kan? Ini tuh pengamatan yang super tajam dari Arthur Schopenhauer, seorang filsuf abad ke-19. Sebuah kebenaran yang kerasa sangat nggak nyaman buat diakuin, tapi ya begitulah realitanya. Masalahnya, di era digital kayak sekarang, racun perbandingan itu udah nggak nungguin kita di lampu merah jalan raya lagi. Lampu merah yang baru itu sekarang udah nyusup ke tempat yang paling intim, di dalam kamar tidur kita sendiri. Dia masuk pelan-pelan lewat layar HP yang nyala terang di tengah gelapnya malam. Tiap kali kita scrolling media sosial, sadar nggak sadar, kita lagi ngebandingin bab pertama dari buku kehidupan kita yang mungkin masih berantakan dengan bab kejayaan dari hidup orang lain. Kita ngelihat highlight liburan mereka, pencapaian puncak mereka, dan akhirnya kita malah ngehukum diri kita sendiri. Padahal itu kan nggak adil. Di saat dunia sekarang terus-terusan maksa kita buat selalu berpikir positif, ngusung kebahagiaan yang beracun, dan nyuruh kita pura-pura kalau semuanya tuh baik-baik aja, kita butuh penawar. Kita butuh Arthur Schopenhauer. Beliau ini nggak suka ngumbar janji-janji manis ala guru motivasi. Beliau adalah sosok pesimis sejati yang melihat kehidupan manusia pakai kacamata yang brutal tapi sangat jujur. Beliau benar-benar melucuti semua ilusi kita tentang kebahagiaan modern, biarpun rasanya pahit banget buat ditelan. Nah, mari kita lihat gimana jalan pikirannya. Buat Schopenhauer, esensi paling inti dari manusia itu adalah apa yang dia sebut sebagai the will atau keinginan. Menurutnya, kita sebagai manusia ini pada dasarnya udah dikutuk. Dikutuk untuk selalu, selamanya, menginginkan sesuatu yang baru. Tabiat dasar kita itu ya ketidakpuasan abadi. Kalau satu udah dapat, kita pasti nyari yang lain. Selalu begitu. Konsep ini dengan brilian banget ngegambarin tragedi terbesar dari keinginan manusia. Schopenhauer mengibaratkan hidup kita ini persis kayak bandul jam dinding tua. Tahu kan? Bandul yang terus berayun bolak-balik tanpa henti di antara dua bentuk penderitaan. Di satu sisi, waktu keinginan kita belum terpenuhi, kita menderita. Kita ngerasa kurang, kita ngerasa iri ngelihat pencapaian orang lain. Tapi anehnya, waktu bandul itu berayun cepat ke sisi sebaliknya, yaitu pas keinginan kita akhirnya terwujud, rasa bahagia itu ternyata cuma numpang lewat. Abis itu apa? Kita malah jatuh ke bentuk penderitaan baru, kebosanan dan rasa hampa. Terus kalau udah bosen, ya bandulnya berayun lagi ke awal. Kita mulai nyari-nyari keinginan baru. Gitu terus. Siklus tanpa akhir yang muter terus inilah yang bikin kita capek mental. Jadi saya mau nanya langsung nih ke Anda. Kenapa sih rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau? Kenapa kehidupan orang lain di layar HP kita selalu kelihatan jauh lebih sempurna dibandingin sama realita yang lagi kita jalanin sekarang? Mari kita bongkar ilusi ini bareng-bareng. Schopenhauer ngejelasin, waktu kita ngelihat hidup orang lain, kita tuh cuma dikasih akses buat ngelihat permukaan yang mengkilap aja. Kita cuma ngelihat topeng kebahagiaan dan hasil akhir dari kesuksesan mereka. Kita nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat malam-malam penuh stres, air mata atau rasa cemas yang mereka lewatin sendirian. Sebaliknya, pas kita ngelihat ke diri sendiri, kita ngelihat semuanya tanpa filter. Kita tahu persis rasa malas kita, ketakutan-ketakutan kecil kita yang konyol, dan segala keruwetan masalah domestik kita. Intinya, kita ini lagi ngebandingin ilusi kesempurnaan mereka dengan realita kekurangan kita sendiri. Sebuah perbandingan yang sangat-sangat nggak masuk akal.
Rasa iri hati itu seringnya muncul karena kita terlalu naif. Kita mikir orang-orang sukses di luar sana itu hidupnya mulus tanpa rasa sakit. Padahal, dengerin ini baik-baik ya. Penderitaan itu adalah paket wajib buat setiap manusia yang masih bernapas di bumi ini. Gak peduli Anda sekaya apa, seterkenal apa, setiap orang pasti punya batu ujian dan pertempuran sunyinya masing-masing. Pertempuran yang gak akan pernah mereka unggah ke media sosial. Terus pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini? Di era digital yang emang sengaja dirancang sedemikian rupa buat bikin kita ngerasa selalu tertinggal dan gak pernah cukup ini, gimana sih cara kita ngejinakin bandul penderitaan tadi dan pelan-pelan mulai nemuin kedamaian? Tenang aja, Schopenhauer nggak membiarkan kita tenggelam begitu aja dalam pesimisme. Beliau nawarin 2 langkah taktis yang super logis yang bisa banget kita terapin buat pelan-pelan melangkah keluar dari siklus ini. Pertama, detoksifikasi persepsi. Dan kedua, temukan kebahagiaan dari dalam. Mari kita bedah satu-satu. Poin paling krusial ada di solusi pertama ini, detoksifikasi persepsi. Gini, kalau selama ini leher Anda pegal karena terus-terusan nengadah ke atas, ngeliatin mereka yang lebih kaya, lebih sukses, yang akhirnya bikin Anda ngerasa kurang, Schopenhauer minta kita buat muter kacamata itu. Sesekali, cobalah ubah arah pandang Anda ke bawah. Waktu Anda lagi cemas karena belum bisa ganti gadget terbaru atau mobil baru, cobalah turun ke jalan. Lihat mereka yang harus jalan kaki, mikul beban berat di bawah terik matahari atau kebasahan di tengah hujan cuma demi nyari sesuap nasi. Ini bukan buat bikin kita jadi sombong. Oh, sama sekali bukan. Ini tuh semacam terapi kejut yang penuh empati. Tujuannya buat ngaktifin lagi saraf rasa syukur kita yang selama ini udah mati rasa akibat terlalu sering natap ke atas. Solusi yang kedua adalah ngebangun kekayaan internal. Materi dan status sosial itu bakal terus-terusan mancing kita buat ngebandingin diri. Makanya, carilah kebahagiaan dari hal-hal yang murni, kenikmatan intelektual dan estetika. Coba deh, baca buku yang bisa ngebuka wawasan Anda. Dengerin alunan musik yang indah, tekuni sebuah karya seni, atau sesederhana meresapi keheningan dan kedamaian di kamar Anda sendiri. Percaya deh, ini adalah kekayaan yang sejati. Kenapa? Karena hal-hal kayak gini itu nggak butuh validasi dari siapa-siapa, nggak akan mancing rasa iri, dan yang paling penting, nggak akan bisa direbut oleh siapapun dari diri Anda. Tapi inget ya, filosofi ini bukan berarti ngasih kita alasan buat jadi males, rebahan doang, pasrah, atau berhenti berjuang. Tentu kita harus tetap berkarya, tapi jadikan ini sebagai tameng pelindung, sebuah perisai buat ngelawan mesin konsumerisme di luar sana yang emang sengaja dihidupin pakai bahan bakar ketidakamanan dan rasa iri hati kita. Udah saatnya kita berhenti pakai penggaris hidup orang lain buat ngukur kebahagiaan kita sendiri. Saya pengen Anda benar-benar meresapi perumpamaan yang luar biasa ini. Dengerin pelan-pelan. Iri hati adalah tanda bahwa Anda sedang tersesat di dalam rumah orang lain dan menelantarkan rumah Anda sendiri. Dalam banget kan? Anggap ini sebagai panggilan buat bangun. Udah, berhentilah mengembara di lini masa kehidupan orang lain. Sementara kehidupan Anda sendiri, satu-satunya realita yang benar-benar bisa Anda sentuh dan perbaiki, malah dibiarin terbengkalai dan berdebu. Malam ini, pas Anda lagi meresapi uraian ini, saya cuma minta satu hal. Nanti, sehabis ini, letakkan HP Anda sejenak. Lihat ke sekeliling ruangan Anda yang tenang ini. Sadarin deh, apa yang Anda punya malam ini tuh mahal banget. Kesehatan yang masih ngizinin Anda buat narik napas lega, pikiran yang masih bisa mencerna dengan jernih, dan fakta bahwa besok pagi matahari masih bakal terbit, ngasih Anda kesempatan buat jadi lebih baik. Itu semua adalah kemewahan. Kemewahan sejati yang mungkin di detik ini juga lagi ditangisi dan sangat diirikan oleh seseorang di luar sana yang lagi terbaring lemah. Jadi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Berhentilah terus-terusan berperang sama realita, dan berhentilah menghukum diri sendiri atas pencapaian orang lain. Pulanglah ke rumahmu sendiri, dan berdamailah dengan dirimu. Pertanyaannya sekarang, setelah nanti Anda berhenti natap keluar jendela, rumah seperti apa sih yang mau Anda bangun di dalam pikiran Anda mulai malam ini? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih sudah bergabung di uraian ini. Selamat beristirahat, dan sampai jumpa.